Baik, kita ke Kayubet untuk menanggapi apa yang disampaikan dari sejarah awal Mbah Muslim bin Abdurrahman ketika melawan penjajahan, kemudian bertempur 5 hari di Semarang, sampai nanti juga mendirikan tarekat di tahun 57. Monggo Pak Kiai. Oke, terima kasih Mas Sherly. Terspesial untuk Gus Haikal yang betul-betul mewarnai tradisi pesantren dan tradisi akademik yang berintegrasi menjadi satu untuk kemajuan keberlangsungan sejarah dan tradisi keilmuan pesantren. Ini luar biasa. Saya membahas Mbah Musleh itu jadi teringat wajah Mbah Musleh, Mas Sherly. Nah, yang sama dengan wajah Mbah Musleh itu Mbah Muthohar, Mas Sherly, adik beliau, ayahanda dari Prof. Abdul Hadi, dan dilalahnya yang masih bisa membuat penanda dari wajah Hadratus Syekh Haji Musleh bin Abdurrahman dan Hadratus Syekh Haji Ahmad Muthohar bin Abdurrahman, yang masih menjadi penanda kesamaan wajah itu Abah Abdul Hadi, Mas Sherly. Sehingga orang kalau nggak tahu fotonya itu dijejerkan, itu dikira itu Abah Abdul Hadi itu mudanya, iya mudanya Mbah Muthohar dan mudanya Mbah Musleh itu. Nah, dari keseluruhan wajah cucu-cucu ponakan atau cucu langsung Mbah Musleh itu yang persis ya Gus Haikal ini, Mas Sherly. Ya, wajahnya betul. Persis itu ada. Kalau pakai sorban sama persis ya. Iya, coba aja lihat fotonya Mbah Musleh, Mbah Muthohar, terus Prof Abdul Hadi itu dengan Gus Haikal hampir sama. Dilalahnya kok. Setiap generasi itu ada yang menandai wajah yang sama dari Mbah Musleh dan Mbah Ahmad Muthohar. Luar biasa. Jadi ini fakta historis ini, Mas Sherly. Iya, betul. Jadi kalau Gus Haikal cucu Mbah Hadratus Syekh Mbah Ahmad Muthohar dan cucu ponakan Mbah Musleh itu dari segi kiafah itu Kiafah, tidak ya. bisa ditolak itu, ya, dari segi kiafah nggak bisa ditolak itu. Sudah benar itu. Baik Mas Sherly, tadi saya tergelitik pertanyaan Mas Sherly untuk Gus Haikal tentang apakah ada marginalisasi pesantren. Sebenarnya memang ada, tapi itu sejak pada era Orde Baru, Mas Sherly. Marginalisasi pesantren itu ada di era Orde Baru. Kalau di era Pak Karno enggak, di era Pak Karno itu memang kuat hubungannya dengan para kiai. Di era Orde Baru itu hubungan Pak Harto kuat dengan para kiai itu kan hubungan transaksional. Selain ada kepentingan hubungan ideologis. Karena Pak Harto sangat Pancasilais dan para kiai sangat Pancasilais, maka akhirnya asas tunggal ideologi Pancasila dibuat asas tunggal untuk seluruh ormas di Indonesia ini. Termasuk Gus NU termasuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal itu. Dan itu kan sebenarnya kontribusi NU mendukung Pak Harto sebagai pemimpin Orde Baru yang sama-sama sangat Pancasilais. Kalau bicara Pancasila itu kiai-kiai itu sangat Pancasilais, Mas. Karena memang pembentukan BPUPKI waktu itu juga tidak terlepas dari kontribusinya para kiai dan beberapa tokoh-tokoh nasional di negeri ini, Mas. Di era Orde Baru itu kan yang menjadi anak emas Orde Baru itu kan TNI, Mas. Itu pun TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara pun agak termarginalkan dalam tanda kutip oleh Orde Baru. Itu. Jangankan kiai pesantren, Mas. Orang-orang terdekat Insinyur Soekarno pun banyak yang dalam tanda kutip terdistorsi oleh Orde Baru. Jadi Orde Baru itu punya kelebihan di mata saya dalam menunjukkan kekuatan TNI Angkatan Darat dan menstabilkan keamanan
Jadi keamanan itu sebagai panglima, Mas. Kalau hukum belum bicara kalau Orde Baru itu, Mas. Keamanan sebagai panglima. Hukum mulai bicara itu kan sejak Orde Reformasi, Mas. Itu. Sehingga Orde Baru juga tidak hanya abaikan peran kiai pejuang kemerdekaan, tetapi juga mengabaikan peran kiai NU yang sezaman dengan Orde Baru. Lebih-lebih di era munculnya gerakan Gus Dur. Jadi Gus Dur itu berbeda dengan Pak Harto, banyak perbedaan dengan Pak Harto, bahkan seperti kalau Pak Harto itu penguasa, kalau Gus Dur itu penyeimbang sebagai gerakan kritis terhadap Orde Baru, Mas. Tapi dalam persoalan Pancasila bertemu Gus Dur, Pak Harto, dan pokoknya pesantren, TNI, Gus Dur, para kiai, di sana ada Orde Baru yang dikuasai Pak Harto, semuanya ketemu dalam ideologi Pancasila, Mas. Meskipun dalam banyak hal Pak Harto sangat kuat dalam sistem kekuasaannya, Gus Dur juga sangat kuat dalam gerakan demokratisasi dan gerakan civil society. Gerakan civil society dalam konteks ini maksudnya adalah gerakan membangun kekuatan sebuah organisasi untuk bisa organisasi sosial untuk bisa menjadi penyeimbang sistem kekuasaan, Mas. Yang menguatkan kesadaran kewarganegaraan itu betul-betul di era Gus Dur sangat kuat itu, Mas. Dan gerakan-gerakan demokrasi, bahkan di era Gus Dur kan ada forum demokrasi itu kan, pemimpinnya kan Gus Dur. Saat itu sangat disegani pemerintah Orde Baru, tapi sekaligus juga dalam tanda kutip diawasi, Mas. Apalagi di balik gerakan demokratisasi Gus Dur, civil society, di belakangnya ada para kiai yang notabene punya jasa-jasa besar dalam memperebutkan hak kemerdekaan negara, Mas. Itu. Pak Harto sendiri nggak mengelak kalau kiai-kiai itu jasanya besar, sangat responsif dan cepat tanggap untuk sebuah kedaulatan negara bangsa itu kuat sekali kiai itu, Mas. Maka tadi tidak aneh kalau tadi Gus Haikal menceritakan secara kronologis, secara spesifik terkait dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman. Sangat layak jadi pahlawan, Mas Herli. Kisah-kisahnya itu tercatat tebal dalam mengisi kemerdekaan ini bersama pasukan Hizbullah. Bahkan tempat beliau, para santri juga menjadi benteng. Nanti secara teori, tarekat dan gerakan perlawanan terhadap Belanda nanti akan saya sampaikan, Mas. Ini saya ingin memberikan pengantar dulu. Nah, sekarang ini kan mulai kemunculan Hari Santri dan bermunculannya pahlawan dari Kiai NU itu kan di era Presiden Jokowi, Mas. Mulai bermunculan Kiai NU yang disahkan, ditandatangani. Mungkin hari ini juga ada penandatanganan untuk pahlawan nasional kalau tidak salah itu dari Pak Harmoko, maaf Pak Prabowo. Pak Presiden Prabowo. Jadi teringat Pak Harmoko. Itu, dan mulai banyak, saya kira tidak menutup kemungkinan setelah Mbah Abbas tahun depan akan muncul Hadratus Syekh Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman. Sangat layak beliau. Catatan historis perlawanan beliau terhadap kolonialisme, terhadap penjajah itu tercatat tebal, Mas. Tercatat tebal. Ada buku-bukunya juga. Pesantren-pesantren binaan beliau yang bersanad dari beliau dalam konteks keilmuan tradisi riwayat di pesantren itu banyak sekali, sudah menurunkan banyak ulama, pejuang, dan menurunkan para alumni, menurunkan para profesor, para dokter yang betul-betul memiliki kontribusi kuat di negeri ini, termasuk Prof. Dr. Qodri Azizi almarhum Allah yarham. Itu juga alumni Futuhiyah, Mas. Banyak sekali yang jadi politisi dan beberapa pemimpin
daerah, dari alumni Futuhiyah banyak. Itu kan salah satu kontribusi Mbah Muslim. Makanya kalau hari santri itu Futuhiyah nggak boleh dilupakan itu. Itu sentral perjuangan melawan kolonial. Hari santri menjadi terkuak semua dengan kemunculan hari santri itu. Bahwa memang Kiai itu kontribusinya luar biasa. Kan pernah disampaikan oleh Pak Prabowo, Mas Erli. Proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan di Jakarta dan diuji di Surabaya. Dipimpin oleh Mbah Abbas Abdul Jamil. Di situ apa yang menopang gerakan perlawanan terhadap kolonial itu adalah para kiai-kiai, Mas. Para kiai-kiai. Sekarang ini sudah banyak alumni pesantren yang mengisi negeri ini. Yang mengharukan lagi, Mas Eri, sangat mudah mencari jejak Kiai Nusantara dari pesantren yang melawan Belanda. Tetapi akan kesulitan mencari jejak Ba'alwi yang langsung berhadapan dengan kolonial, Mas Erli. Ini yang penting ini. Podcast pagi ini penting, ini harus disampaikan ini. Saat itu nggak ada Ba'alwi yang betul-betul melawan kolonial. Pada saat 10 November di Surabaya, justru Al-Qadri menerima penghargaan pemerintah Belanda, Mas. Berada di Belanda sana. Ketika Belanda betul-betul menyakitkan masyarakat, dengan enaknya Habib Osman bin Yahya mengatakan bahwa Hindia Belanda itu pemerintahan yang sah. Dan siapa yang melawan pemerintah Hindia Belanda berarti dianggap pembuat, Mas. Pembangkang. Dan sah untuk dibunuh oleh penguasa. Ini kan problem ini, Mas. Akhirnya efek fatwa Osman bin Yahya yang dalam konteks ini sangat oportunis terhadap kolonial, efeknya apa? Matinya para mursyid-mursyid tarekat di Cilegon, di Aceh, di Batang, Mas. Batang sebelum Pekalongan, setelah Semarang itu, Mas. Oh, itu gerakan-gerakan tarekat, efek dari fatwa Osman bin Yahya itu, Mas. Cuman yang membedakan kalau Osman bin Yahya itu kan anti terhadap tarekat pada saat itu. Alhamdulillahnya pada saat Mbah Lutfi bin Yahya kok sangat passion dan nyaman dengan tarekatnya. Dan ini sebuah perkembangan yang saya suka sekali, Mas. Alhamdulillah saya bersyukur ketika melihat kisah Osman bin Yahya sangat anti tarekat, begitu melihat Mbah Lutfi bin Yahya kok sangat senang dengan tarekat. Saya senang sekali itu. Mungkin eranya beda. Kalau era pasca kemerdekaan kan tarekat sangat kuat, Mas. Tentu pilihan Habib Lutfi untuk bergabung dengan tarekat itu sangat tepat karena memang sudah yang apa ya, segar, yang nyaman untuk diikuti memang gerakan tarekat di pasca kemerdekaan. Kalau di era Hindia Belanda yang paling nyaman untuk diikuti pemerintah Hindia Belanda, sehingga wajar kalau Osman bin Yahya sangat dekat dengan pemerintah Belanda karena pilihan yang lebih berada dalam zona aman dalam sistem kekuasaan, Mas. Pilihan orang berbeda-beda. Tetapi ala kulli hal kalau para kiai-kiai baik di era Hindia Belanda berjuang melawan kolonialisme, di era pasca kemerdekaan berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dan mempertahankan sejarah, tidak mengubah-ubah sejarah. Biar sejarah itu bicara sesuai apa adanya di Nusantara ini, Mas. Itu. Ini persoalan komitmen sebenarnya, Mas. Persoalan komitmen yang memang harus kita jaga dari kiai-kiai pesantren. Bahkan kalau nanti ada pendatang penjajah baru, kita semua para santri juga akan siap membela negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun nanti akan ada orang yang akan menjadi
berubah mencari muka terhadap yang kuat, silahkan. Misalkan yang kuat nanti kok ada penjajah di Indonesia, yang kuat adalah penjajah, kita tetap akan melawan meskipun dalam keadaan lemah, Mas. Meskipun ada komunitas yang akan cari muka terhadap yang kuat, itu pilihan lah, saya nggak tahu. Yang penting untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan tawar-menawar lagi, tapi sebagai sebuah pilihan karena ini menjadi bagian daripada kawasan yang memang harus menjadi tumpah darah. Pertama kepala dikeluarkan dari rahim ibu itu kan jatuhnya di bumi ini, Mas. Dimulai oleh nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita semua. Sehingga NKRI itu bukan sebuah kawasan transaksional untuk sebuah gerakan politik kekuasaan, Mas. NKRI itu adalah sebuah kawasan yang harus kita perjuangkan, bukan kawasan transaksional dalam konteks politik kekuasaan. Siapapun penguasanya, kalau memang dia betul-betul menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini, akan kita endorse, akan kita dukung. Tapi kalau ada penguasa pada akhirnya merubah sejarah, membelokkan sejarah, merusak kawasan, tidak memiliki nasionalisme, menghapus nilai core value, nilai-nilai dasar dari para leluhur kita, terus kemudian melanggar kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, ya kita akan bicara bersama. Karena kita memilih Indonesia ini bukan transaksional politik kekuasaan, Mas. Nah, kita memperjuangkan Indonesia ini karena Indonesia adalah tumpah darah kita, bukan kawasan transaksional politik. Meskipun di sini ada sistem politik yang menganut trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, inilah jiwa-jiwa yang ditanamkan oleh Mbah Muslih kepada para santri yang menurun ke saya ini sanad ilmunya dari Mbah Muslih, Mas Sterling. Sanad ilmunya dari Mbah Muthohar. Jadi semangat nasionalisme itu bukan transaksional politik kekuasaan, Mas. Semangat nasionalisme kita itu karena core value yang memang tertanam di dalam benak hati kita yang sudah turun-temurun dari para leluhur kita yang berjuang untuk Indonesia ini merdeka bukan karena hadiah, tapi betul-betul karena perjuangan. Kalau Malaysia karena hadiah, Mas. Negara-negara lain yang menjadi jajahan itu semuanya kemerdekaannya karena hadiah. Indonesia enggak karena hadiah, Mas. Indonesia enggak karena hadiah. Nah, alhamdulillahnya setelah merdeka kok yang tadinya jadi kenil-kenil Belanda jadi akrab semua dengan kita, ya nggak apa-apa lah, kita hidup bareng-bareng. Tapi jangan rusak sejarah. Yang tadinya jadi mata-mata Belanda kemudian jadi warga negara yang baik, alhamdulillah kita isi Indonesia ini. Semua yang sudah jadi warga negara kita hargai sebagai warga negara dan kita akan hidup bersama. Tapi jangan merubah sejarah. Kalau merubah sejarah itu jadi persoalan tersendiri. Oke, Mas Sherly, saya ingin membahas tentang tarekat, Mas. Tarekat dalam sejarah Islam itu kan khususnya di Indonesia, Mas Sherly, itu kan sering menjadi wadah perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Ini real, ini fakta historis, Mas Sherly. Maka kasus Cilegon itu nggak tawar-menawar. Para mursyid di Cilegon itu betul-betul bukan karena transaksional politik, kekuasaan, tapi karena membela tanah air. Meskipun di sana ada fatwa yang mengatasnamakan Islam yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya yang menguatkan kolonial untuk melakukan penindasan terhadap para kiai-kiai Cilegon. Tapi para kiai-kiai di Cilegon berani tancut taliwondo untuk melawan kekuasaan kolonial. Karena memang membela tanah air itu bukan karena kepentingan transaksional politik, tapi karena betul-betul harkat dan martabat masyarakat Nusantara ini. Jadi banyak gerakan perlawanan yang dimotori oleh tarekat yang melibatkan tokoh-tokoh tarekat, Mas Sherly. Kemudian yang baik secara langsung maupun sebagai sumber inspirasi spiritual. Nah, ada beberapa poin penting mengenai hubungan tarekat dengan perlawanan kolonial itu, Mas Sherly, dalam catatan saya itu.
uh, terkait dengan poin peran tarekat dalam perlawanan, mereka ini punya sumber motivasi, Mas. Sumber motivasinya adalah menekankan persatuan, kesabaran, dan jihad perjuangan. Itu betul-betul menjadi motivasi untuk melawan penjajah. Antara kekuatan dalam konteks nilai ketauhidan itu harus diterjemahkan dalam konteks kemanusiaan. Nah, para mursyid tarekat melawan kolonial itu, mereka itu memiliki satu perspektif yang membentuk gerakan mereka. Prinsip ketauhidan yang diolah dalam tarekat itu harus terefleksi dalam konteks kemanusiaan. Jadi tarekat itu tidak boleh nutup pintu kamar saja, tapi tanpa membebaskan dan mencerahkan umat manusia. Ya, itulah yang menjadi motivasi mengapa para mursyid-mursyid tarekat itu kok kuat dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial. Selain mereka itu punya organisasi dan jaringan, Mas. Sehingga kalau di gerakan sosial di tengah masyarakat kita yang memiliki kekuatan jaringan itu kan tarekat, Mas. Nah, kalau di partai, misalnya di partai apapun lah, itu mesti kan karena kepentingan sesaat. Kalau di tarekat itu betul-betul relasi dunia akhirat, Mas. Sehingga mereka sangat mudah digerakkan dalam jaringan yang sama oleh seorang mursyid. Itu yang membuat mengapa gerakan tarekat itu betul-betul memiliki kesolidan yang luar biasa, dan untuk melawan kolonial itu mau tidak mau, karena saat itu butuh komunitas yang memiliki sikap yang solid, yaitu para mursyid-mursyid tarekat itu. Pusat perlawanan yang menjadi pusat base camp atau tempat-tempat rencana aksi dari mursyid para tarekat itu kan di tempat-tempat di pesantren dan zawiyah, tempat berkumpul pengikut tarekat itu, Mas. Dan asik itu kalau para jamaah, para pengikut tarekat dikumpulkan untuk melakukan suatu gerakan. Prinsip ketauhidan Anda telah dipanggil oleh prinsip kemanusiaan Anda yang harus Anda sinergiskan secara bersamaan. Tidak boleh pincang, hanya prinsip tauhid tapi tidak mempunyai kemanusiaan. Kedua-duanya harus kuat. Wow, begitu itu muncul dari lisan seorang mursyid, ya sudah, enggak akan yang ditakuti, Mas. Kecuali dengan prinsip la haula wala quwata illa billahil azim, ya jabbar ya qahar ya jabbar ya qahar, begitu, Mas Herli. Ada contoh perlawanan terkait tarekat, Mas. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini melibatkan banyak tokoh tarekat dan santri, Mas. Dan Pangeran Diponegoro sendiri itu memiliki pemahaman tasawuf yang mendalam. Beliau seorang pelaku tarekat, Mas. Seorang pelaku tarekat beliau. Termasuk juga pemberontakan petani Banten tahun 1888. Itu saat itu kan dipimpin oleh ulama dan pengikut tarekat Qadiriyah, Mas. Dan pemberontakan ini sangat mengguncang pemerintah kolonial. Ini contoh perlawanan di Banjarmasin misalnya, Mas. Gerakan tarekat Samaniyah dengan amalan zikir dan ratib memicu perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Termasuk perang Padri, Mas. Perang Padri itu kan sebenarnya meskipun bukan murni perlawanan tarekat, tapi gerakan ini memiliki akar dari pemurnian ajaran Islam yang juga dipengaruhi oleh pemikiran tasawuf, Mas. Perang Padri itu. Terus peran ulama dan kiai sebagai pemimpin tarekat memegang peranan penting dalam memobilisasi pengikut untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial, Mas. Karena mursyid itu memiliki legitimasi agama untuk betul-betul menegaskan bahwa perang ini adalah perang suci atau jihad. Ini kan luar biasa, Mas. Termasuk Kiai Mojo dalam perang Diponegoro dan para ulama dalam pemberontakan Banten, ini kan inspirasi tarekat semua, Mas. Dan itu semuanya karena konsep
ajaran tasawuf itu tadi. Dan yang spesifik sekarang sedang kita podcastkan yaitu Mbah Hadratus Syekh Kiai Haji Muslim bin Abdurrahman. Ini salah satu contoh nyata yang juga dialami oleh para mursyid-mursyid tarekah yang lain. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kasus Cilegon juga, Mas. Dan ini real, fakta historis, bahwa para mursyid tarekah itu memang betul-betul menerjemahkan konsep tauhid itu dalam konteks kemanusiaan yang betul-betul tidak ditawar-tawar, bahwa kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan itu penting. Kelihatannya mengajarkan zikir, tapi justru zikir kekuatan sama Allah ini akan sangat mudah diterjemahkan dalam konteks kemanusiaan daripada mereka yang tidak kuat dalam hubungannya dengan Allah. Melalui jaringan tarekat ini sangat efektif untuk mengimplementasikan kesadaran tauhid dalam konteks kesadaran kemanusiaan, Mas Sherly. Itu aja catatan penutup saya, Mas. Terima kasih, Mas. Baik,